من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين مستمعين جمعة رحمكم الله. الحمد لله والحمد لله subhanakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Marilah kita senantiasa yang tidak henti-hentinya bagi insan beriman kepada Allah senantiasa bersyukur kepada Allah atas bentuk cucuran nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah cucurkan kepada kita, sehingga setelah ayat yang barakah ini kita masih dihadirkan Allah, diizinkan Allah langkah kita hadir di rumah Allah yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan mereka ibadah kita kepada Allah dalam keredaannya. Amin. Salawat keliling salam kepada Allah agar selalu tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi yang azim yang agung, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan insyaallah mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di sini. Dan melalui mimbar Jumat pada siang hari ini, izinkanlah kami selaku khatib berwasiat berbesar menasihati khatib khususnya dan umumnya para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan Allah. Takwa dalam arti menjauhi semua apa-apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dalam takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita dengan petunjuknya, hidayahnya, ampunannya, ridhonya, tidak hanya dunia tetapi juga akhirat. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan petunjuknya, dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis. Barang siapa senantiasa mempraktikkan hidupnya mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani Al-Quran dan hadis Nabi-Nya, maka ia akan selamat tidak hanya dunia wal akhirah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia beruntung dengan keberuntungan yang agung. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa mempertahankan diri kita agar selalu mentaati Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, agar kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebentar lagi tahun ini akan berakhir dan kita akan bertemu dengan tahun 2024 Hijriah Masehi yang bertepatan dengan kontestasi pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota legislatif. Agama Islam adalah agama yang kita cintai, yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya bersifat syamil dan mutakamil.
Samir artinya menyeluruh, menyeluruh, komprehensif. Sedangkan mutakamil artinya sempurna, tak satu pun urusan dunia ini melainkan Allah sudah merangkumnya di dalam Al-Quran, menjelaskannya dengan sedetil-detilnya. Artinya Allah telah mengajarkan melalui Al-Quran dalam dinul Islam, termasuk dalam masalah bagaimana cara memilih pemimpin menurut Islam, menurut Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Quran surah At-Taubah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih mengutamakan condong kepada kekafiran atas keimanan. Allah melarang, jangan kita karena saudara kita, karena famili kita pilih, tapi ya condong kepada kekafiran. Jangan kita. Tetapi sebenarnya jika dia condong kepada keimanan, takut kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, maka ia wajib kita pilih. Ini perintah Allah. Dan barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, orang-orang yang mengutamakan contoh kekafiran dan keimanan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah sudah memberikan kita syarah bagaimana memilih pemimpin. Yang pertama, ia beriman kepada Allah. Makna hakikatnya begitu luas. Beriman kepada Allah artinya taat kepada perintah Allah yang hak. Taat kepada Allah, tidak mengerjakan jalan Allah yang berupa batil. Ia akan selalu menjadikan dirinya selalu waspada dengan apa yang diperintahkan Allah, baik itu perintah atau larangan. Maka inilah salah satu kriteria yang harus kita. Maka yang di atas adalah sesungguhnya Allah menyuruh kita mencari khalifah, pemimpin yang beriman kepada Allah, mematuhi segala apa yang diperintahkan Allah, tidak bermaksiat, apalagi menentang apa yang telah diperintahkan Allah, menjadikan hukum Allah ada sandaran yang memutuskan suatu masalah, dan tidak melanggar hudud Allah ataupun mengambil hukum lain mengalahkan hukum Allah. Maka ini pemimpin yang dikategorikan, yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Dia tidak akan pernah menjadi suatu hukum kecuali hukum Allah. Dia tidak akan pernah menghalalkan apa yang telah dihalalkan Allah. Dengan kedudukannya, pangkatnya, dengan pengaruhnya, ia buatkan suatu peraturan yang taat kepada Allah. Dengan kekuasaan ia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Dia senantiasa memberikan petunjuk bahwa ini dalam Allah, maka dibuatkannya peraturan bahwa inilah hukum Allah yang sesungguhnya. Karena seorang pemimpin akan membawa kebahagiaan, baldatun thayyibatun wa rafudun masuklah. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah seorang amir yang begitu adil, begitu sederhana, begitu takut kepada Allah. Berada di tengah gunung itu, bergoncanglah itu bukit gunung itu. Lantas Umar bin Khattab turun, sholat 2 rakaat, sujud dan berbisik kepada gunung. Wahai Jabal, di atas punggungmu ada seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jika Umar memimpin rakyat negeri ini tidak adil, maka jatuhkanlah dari punggungmu. Seketika itu gunung Jabal berhenti bergetar. Artinya seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin takut kepada Allah bisa membawa keberkahan pada negeri yang dipimpinnya. Maka ini konteks yang kita harus mengetahui bahwa suri teladan ada pada Rasulullah, para sahabat-sahabat yang mulia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi bahwa seorang pemimpin harus menerapkan hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam
rijzum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami beritahu, kata Allah, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Hukum yang telah menjadi hukum Allah, yang Allah sampaikan kepada manusia yang beriman, maka hukum itu harus dia terapkan. Artinya seorang pemimpin yang harus bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya beriman, bertakwa, takut kepada Allah, untuk melaksanakan itu perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buatkan perda, Kepres yang melarang minuman keras berkeliaran, ia tidak berikan izin itu. Tempat prostitusi, segala tempat yang maksiat, ia buatkan perda, ini tidak boleh karena Allah melarang. Ini pemimpin yang negerinya akan baldatun thayyibatun wa rabbun rahim. Allah jauhkan dari panas, musibah, bala, bencana, karena di situ ada pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimakumullah. Kemudian seorang pemimpin harus bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya untuk beriman, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dengan keimanan serta ketakwaan yang dia miliki, yang dia ajak masyarakat penduduknya, rakyatnya, maka Allah akan memberikan keberkahan. Allah jauhkan dari musibah, bala, bencana, kerusuhan, keributan, perperangan. Allah jelaskan di surah Al-A'raf ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Yang berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks pembicaraan ada subjek anak pemimpin yang beriman, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengajak lapisan masyarakat yang dipimpinnya untuk takut kepada Allah. Artinya ditujukan kepada pemimpin. Walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi itu mereka mendustakan ayat kami. Ia tukar hukum Allah, yang Allah larang ia halalkan, yang Allah haramkan ia halalkan, yang tidak dibenarkan Allah ia benarkan. Fa'akhadnahum bima kanu, kami siksa mereka atas perbuatan yang mereka kerjakan. Pernah musibah silih berganti menimpa suatu negeri, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Semuanya itu tidak dengan sendiri, tetapi diperintahkan Allah sebagai peringatan untuk orang-orang yang lalai terhadap Allah, untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada hukum Allah Subhanahu. Samping itu juga seorang pemimpin harus amanah. Jadi tahu bahwa jabatan adalah amanah yang nanti Allah akan tanyakan kelak ila yaumil qiyamah. Di mana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap di kalian ada pemimpin, setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Bahkan pada suatu hari, baginda Rasul Muhammad SAW menasihat sahabatnya Abu Dhar radhiyallahu anhu. Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, innaka da'if, kau sesungguhnya adalah lemah, orang yang lemah. Wa innaha amanatun wa innaha yaumil qiyamah, sedangkan kedudukan pangkat itu adalah penyesalan buatmu nanti di hari kiamat. Hidyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adal ladhi alaihi fiha. Dan kehinaan bagimu wahai Abu Dhar, kecuali engkau dapat menunaikan hak kewajiban dengan memenuhi tanggung jawab yang sebenarnya. Artinya melaksanakan tanggung jawab itu dengan hak, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, maka engkau akan aman dengan kedudukan. Tetapi jikalau kau tak mampu, maka itu akan menjadi penyesalan, kehinaan, dan Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang telah engkau perbuat.
menjadi seorang pemimpin yang tidak taat kepada Allah, tidak mengajak rakyat untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, maka itu pun akan Allah tanya. Kemudian seorang pemimpin harus ahli dalam bidangnya. Kemudian pemimpin kita lihat, kenapa maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan atas pilihan kita, maka kita akan menanggung dosanya. Allah saudarakan, jangan bapak-bapakmu, saudara-saudara, jika yang kekafiran sama kamu, jangan kita pilih. Kenapa? Kemaksiatan yang diciptakan, kemaksiatan yang lakukan, kita pun akan menanggung. Kenapa? Kita adil dalam memilihnya sehingga ia bukan maksiat kepada Allah. Maka kenapa? Karena kita tidak hidup selamanya, karena kita akan mati dan Allah minta menghidupkannya. Wa idza wa'ida al-'amalu ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Begitu banyak kehancurannya. Bagaimana mungkin seorang yang bukan ahlinya harus mengurus suatu pekerjaan bukan ahlinya? Apa yang kita dapat? Seorang yang bukan tukang bangunan, dia berikan rumah, apakah kita percaya dia akan kokoh? Maka suatu saat itu akan roboh karena dia bukan ahlinya. Maka kehancurannya. Begitu juga seorang pemimpin. Jika dia mempunyai sesuatu yang tidak baik, maka keburukan itu akan menimpa kepadanya dan kepada masyarakat yang dipimpin. Ma'asyarul hadirin yang selanjutnya, selain beriman, seorang pemimpin harus bersifat berlaku adil. Karena pemimpin adil adalah salah satu 7 golongan yang akan Allah naungi ila yaumil qiyamah. Sab'atun yudhibuhumullahu fi dhillihi yawma illa la dhillu illa dhilluhu imamun adil, kata Rasulullah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pemimpin yang adil. Maka gunakan petunjuk Al-Quran, gunakan hati nurani sebagai makna dan keimanan kita pada Allah untuk memilih pemimpin. Ma'asyarul hadirin musta'min rahimakumullah. Di dalam surah Yusuf dijelaskan bagaimana figur seorang pemimpin. Ini pun Allah alamatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan seorang nabi mempunyai karakter yang demikian. Innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Di dalam surat Yusuf ayat 54 dan 55. Yang pertama adalah sesungguhnya kami mulai dari hari menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dan lagi amanah pada sisi kami. Yang kedua, jadikanlah aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Maka konsepnya ada 4. Al-Quran menjelaskan. Yang pertama, kriteria yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, pada nabi-nabi yang lain di sini diutamakan Nabi Yusuf alaihissalam karena dia ada seorang pemimpin pada saat waktu di Mesir. Yang pertama, adimun. Yang kedua, hafizun. Yang ketiga, aminun. Yang keempat, makin. Yang pertama, makinun, memiliki kedudukan sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugas tanpa ada yang menghalangi. Maka jikalau kita punya kedudukan, maka kita dapat melaksanakan kedudukan itu dengan kita membuat suatu peraturan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aminun, beliau orang yang amanah, yang memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak akan mungkin mengkhianati rakyat yang menyelewengkan kedudukannya. Amanah, dia takut dengan ancaman Allah. Yang ketiga, hafizun, orang yang mampu menjaga. Hafiz, teliti, bukan orang yang terlewat dan bukan orang yang menggampangkan suatu masalah. Dia akan selalu bermusyawarah, dia akan selalu mengambil keputusan setelah bermusyawarah dan selalu menyadarkan urusannya tawakal ke Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, alimun, orang yang berilmu, paham bagaimana mengatur pemerintah dengan benar, mengetahui segala prioritas bagi negaranya. Artinya ini pemimpin yang kita harus pilih. Kalau pemimpin itu mempunyai wawasan yang luas, ilmu yang memadai, mungkin dia akan memimpin dengan ilmu yang sesuai, maka takkan mungkin negara itu akan hancur. Tujuannya memimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk mengajak rakyatnya beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin muslimin. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Layla al-Ash'ari, bahwa Rasulullah bersabda, "Wasayali amarahu bil mustirhamu la yarhamu."
wa in is'ulu haqqa lam yu'tu wa in umiru bila mahrufi ankaru wa takhafuhum lahum wa yatafarraqu mala'ukum hatta la yahmilukum ala syai'in lahtumiltum alaihi ta'an wa karhan adna al-haqqa ala ta'khudhu lahum ta'an wa la takhudhu lahum fi bala'. Apa kata baginda Rasul? Dan berikutnya adalah para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihi rakyatnya, mereka tidak mengasihani. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak memberikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak suka. Serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka dan kalian tidak menghadiri dalam perkumpulan mereka. Itulah perintah Rasul. Artinya kita sudah paham, jangan kita berada di golongan orang yang disebutkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu sayakunu alaikum ba'dal amara fihi dakhala alaihi fasaddaquhu bikadibihim wa ana'anahum ala dhulmihim. Walaysa minni walaysa minhu walaysa biwarid alayya hawdi wa man yusaddiquhum bikadibihim wa lam yu'tikum ala dhanbihim fa huwa minni wa ana minhu wa syariru alayya al-hawdi. Apa kata baginda Rasul? Akan ada suatu nanti pemimpin yang berdusta. Dan siapa masuk dari mereka lalu membenarkan, mengikuti kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, dan dia tidak akan dapat mendatangi telagaku nanti hari kiamat al-Kautsar. Tidak akan bisa. Dan barang siapa tidak masuk pada mereka, penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak juga mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagianku dan aku adalah bagiannya, kata Rasul. Dan dia ada bagianku dan dia berhak datang pada telaga kelak yaumil kiamat, telaga al-Kautsar miliknya Rasulullah, dan hausnya tidak akan sekali minum, tentu tidak akan haus sampai kapan. Artinya Rasulullah sudah memberikan suatu statement, jangan kita berada di barisan orang-orang yang berbohong atau menghalalkan yang haram, menghalalkan syarat untuk suatu, maka kita berdiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sekalian. Mari kita jaga kondusivitas, jaga kedamaian, ketentraman kita sebagai umat yang besar, umat yang mayoritas, menjaga iman kita, menjaga persatuan kita, ukhuwah kita, untuk memilih pemimpin yang aman, sidik, jujur, yang takut kepada Allah, yang hatinya condong kepada Allah dan condong memberikan rakyatnya, maka pemimpin itulah yang kita harapkan kepada Allah, agar kita diberikan waktu, kesehatan, kesempatan, petunjuk, agar dapat memilih pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin sekalian, inilah hamba singkat dari kami. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu senantiasa diberikan Allah kesehatan, kesabaran, kemantapan iman, ketabahan, serta naluri ikhlas untuk beriman kepada Allah, agar nantinya kita diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله
الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغاظا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله أطهر وأصحاب الأحياء وسلم تسليما كثيرا. ما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبه بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي صحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الجواب خاطر الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.